dia pramugari yang saya bilang. Dia tuh pramugari juga, cabin one saya dulu. Tapi lihat guys, maco banget kan. Saya aja nggak berani naik motor. Ini motor apa sih? Nih. Yamaha MT-09 900 cc. 900. Nah, guys, oke, sekarang kita akan podcast dengan Mimi supaya kita tahu ntar hobinya, apa kebisaannya, pacarnya, pokoknya semuanya akan kita bahas. Oke? Yuk guys, kita masuk ya di mobil, di RV. Jadi kita adain Captain Root Fun Podcast. Let's go. Oke guys, RV Podcast akan dimulai. CRVP, Captain RV, Captain Root Fun Podcast akan dimulai lagi. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang pramugari cabin one, cantik, dan juga hebatnya dia jago naik motor. Dia punya motor besar. Jadi nanti kita akan ketemu di airport. Kita lihat motornya ya. Sekarang kita lagi on the way ke airport dan manajer saya Eric lagi ngecek sound di belakang. Ini dia pramugari yang saya bilang. Dia tuh pramugari juga, cabin one saya dulu. Tapi lihat guys, maco banget kan. Saya aja nggak berani naik motor. Ini motor apa sih? Nih. Yamaha MT-09 900 cc. 900. Gila. Yuk guys, kita masuk ya di mobil, di RV. Jadi kita adain Captain Root Fun Podcast. Let's go. Yuk, silakan. Nah, okay. Door close, arms lebar, crochet. Nah, oke, siap ya. 5, 4, 3, 2, 1, go. Hai Mi, apa kabar? Hai gimana? Iya. Kabar baik. Kabar baik. Intan gimana kabarnya?
Baik sih, tapi ya gitu deh, kayak udah nggak terbang 3 bulan, mau 4 bulan saya. Secara fisik mah baik ya. Iya dong. Secara kantong nggak baik. Nggak, Kantong nggak baik. sama. Iya, tapi kan kalau saya sih ngambil banyak advantage saja, nggak terbang pun saya jadi enak, bisa jalan-jalan, bisa melatih tenis, bisa berenang, bisa ya macam-macam. Sekarang saya jadi guru tenis loh Oh iya, di rumah. di rumah. Banyak fasilitasnya di rumah ya. Nanti main ya, rumah ajak si Rio. Nyebut merek dia. Oke. Kita cerita-cerita ya mengenai pertama. Oke, kamu lahir di mana sih? Jakarta kan. Aku orang Jakarta. Oh gitu. Wow, Betawi ini ya. Betawi punya. Betawi punya. Yoi. Tapi benar di Jakarta ya? Di mana ya? Jakarta Timur. Oh gitu. Keluarga semua dari Jakarta Timur sih memang asal. Oke. Dari kecil di sana. Kan cuma beda-beda tempat tinggal doang, tapi tetap Jakarta Timur. Oke, kamu malah jadi di Jakarta Timur, SD, SMP, Iya. SMA, Iya. kuliah? Kuliah juga, cuma sempat. belum lulus. Kuliah di mana? Dulu di Sahid. Oke. Sahid yang di Supomo. Supomo, oke, iya. Wah, cantik tuh Supomonya. Ya, per hotel dong? Iya, perhotel. Enggak, aku ngambil PR-nya. PR-nya. Memang di sana terkenal hotel sih. Bagus. Iya, jangan dari udah lama itu. Iya udah. Kayaknya daripada APT Trisakti pun lebih lama Sahid gitu ya. Sahid. Di Supomo kan Iya. ya, di Tebet. Iya. Oke. Oh, jadi kamu anak Jakarta. Emang ada tampang Jakarta ya kan? Ya, kirain sih malah Medan. Emang aku Batak kali ya mukanya. Enggak ada muka-muka Medan kan? Oke, nggak ada ya? Muka-muka Meranti nggak ada. Oh iya, di mana? Terus kamu kok punya cita-cita jadi pramugari atau memang karena kebenaran aja? Sebenarnya sih kalau bilang cita-cita mah yang paling tinggi lah ya. Tapi ini pramugari ya ikut-ikutan temen sih sebenarnya kemarin. Pasti tuh ya, Iya. ikut-ikutan teman malah yang berhasil kayaknya. Tapi dia udah masuk duluan. Oh, Dulu sahabat gitu. aku dia udah masuk duluan. Terus aku disuruh ikut-ikut. Iya, ya udah. Dia daftar aja. Di mana tuh? Daftarnya waktu zaman aku di Harmoni. Tapi ini juga, apa namanya, Lion juga? Lion. Iya, Oh, memang. Lion. Oh, jadi memang dia pramugari Lion Air. Oh iya, dia pramugari. Terus kamu masuk tahun berapa sih? Masuk Lion tahun 2010 awal. 2010. Oh iya. Jauh lebih senior dong dari saya. Oh enggak lah. Iya, saya kan baru di Lion tuh baru 2016, 17 aktif. Terus dari 2010 itu kamu cuma masuk Lion aja? Nggak ada yang lain? Enggak. Memang Lion aja ya, Iya. dari pertamanya, dari initial tuh. Iya. Terus teman kamu juga? Iya. Oke, jadi Dia memang udah resign sekarang. udah desain karena Udah married punya anak. merit. Anak Jakarta juga dong berarti ya? Dia tinggal di Jakarta memang. Cuma aslinya dari Medan. Tuh kan makanya kamu Nah kalau dia Medan, kalau aku kan Jakarta. gitu. Oh mungkin ke bawah kali ini. Ya. Enggak lah. Siapa namanya? Adalah. Pak. Panggil aja Bunga. Oke. Si Bunga dapat orang lain atau dapat pilot? Bukan. Oh bukan. Orang biasa. Orang biasa, orang luar ya. Emang orang biasa, pilot bukan orang biasa? Masa? Maksudnya bukan orang airlines gitu loh. Orang kantoran biasa. Iya. Di luar airlines. Hmm. Kan identik kalau pramugari pasti pilot kan ya. Iya. Kalau enggak military gitu kan. Polisi. Iya, ya, gitu. biasanya gitu. Yang berseragam juga. Sukanya bisa tinggal. Ya. Terus, nah, selama kamu di Lion, pernah pacaran sama pilot? Pernah. Nah, Evo, Captain, Dulu FO. sekarang udah Captain. Sekarang udah Captain. Ya wajar lah, ya. Ya, masa selama ini nggak pernah Iya. pacaran kan? Pasti kan ditanyain juga sama itu Iya. kan, sama keluarga. Ya saya juga gitu sama. Kamu pacaran pramugari? Kan gitu. Iyalah, terusnya nggak pernah. Tapi kan meritnya bukan pramugari saya.
Saya bentuknya juga mau. Ya begitulah ya. Terus pengalaman kamu di Lion udah terbang apa aja? Kamu terbang wide body nggak? Enggak, aku ratingnya cuma 737 NG aja. Oh NG aja ya. Nggak, kenapa nggak ngambil 747 dulu? Tahun 2010 lagi jaya-jayanya tuh. Iya sih Cap. Cuma Ya. waktu itu kan ada batch berapa pakai klasik, batch berapa 744 gitu. Yang aku pas angkatan aku nggak dapet pembagian itu. Oke. Iya. Karena aku dihimpit pramugara, aku di tengah-tengah. Oh iya. Jadi Iya. mereka lebih utamain pramugara. Iya ya, Iya. pramugara kayaknya semuanya double rating, Iya. ya. Triple rating malah. Iya. Ada yang Airbus, jadi 747. Ya saya banyak sih terbang sama pramugara. Saya di 737 ketemu lagi sama mereka. Iya, orangnya gitu aja kan dulu kan. Gitu. Terus tapi kita kan dulu pernah terbang ke Cina ya. Tuh, Oh iya, kan? Kalau luar negerinya kamu juga banyak dong ya terbang. Iya, lumayan lah. Iya, pas kita Cina charter tuh mengesankan ya. Enak jalan-jalannya kan. Jalan-jalannya udah di Bali juga lama ya kan. Bali di pesawatnya juga lama. Baru berasa pilot ya dulu sama pramugari. Nah, kalau kita pernah terbang bareng ya Bali dulu. Iya. Ke mana sih? Ke Detukat, kita detukat. Detukat. Iya, ingat kan Cap? Iya. Kita berenang tuh, Iya. air terjun kan Apa gitu. itu? Iya. Terus naik motor kita kan Naik waktu itu. motor, udah. Rame-rame. Iya. Seru Terus, banget tau. ada ininya ya. Pas kita lagi bulan purnama tuh saya ingat. Iya. Terus ada tarik Iya, kecapnya. iya. Oh, beruntung juga tuh bisa. Seru banget kita dulu sebelum pandemi kan. Iya. Sekarang tuh kayaknya tinggal kenangan ya. Ya, hanya tunggu waktu aja kali. Mudah-mudahan. Tapi kalau lihat ya akan begini lagi lama banget ya, masih ya, mudah-mudahan sih cepat selesai. Jadi kamu sama dong sama saya, dirumahkan atau kamu UFN aja? Di rumah kan 3 bulan. Kamu minta tapi kan? Enggak. Oh enggak? Oh memang gitu ya sistemnya pramugari? Mungkin karena udah senior juga kali ya. Hah? Jadi mau yang baru-baru aja kali Iya. ya. Kurang paham sih sebenarnya. Sama lah sama pilot, kita Iya. juga gitu. Mereka lebih cenderung ngambil yang murah kan. Iya. Ya, Mungkin kayak nah, gitu. jadi kalau saya juga gitu, kelihatannya kalau mereka lebih cenderung sama yang baru-baru, kembangin terus gitu. Nah, kita yang udah senior apalagi yang expert body kayak saya, nggak saya aja kali yang masih expert body, yang lain kan udah pada pensiun, jadi ya dianggapnya saya pensiun juga lah, dilupain. Nah, jadi kamu udah berapa bulan nggak terbang? 3 bulan. Ini bulan terakhir. Bulan depan November udah mulai terbang lagi. Saya malah November belum ada namanya tuh. Oh iya. Nah, jadi saya mau 4 bulan. Kita sama ya berarti ya. Oh iya 3 bulan. Ya ambil positifnya aja lah kan. Kita membantu anggaran perusahaan juga kan. Iya sih. Dirumahkan juga. Iya, tapi kan kamu masih enak, bujangan. Iya sih. Kalau yang kesian itu yang udah berkeluarga, tuh aduh. Dan kamu emang cewek gitu kan, kalau yang cowok, saya nggak ngebayangin kalau anak-anak yang baru jadi captain atau baru jadi FO, nyicil rumah, nyicil ini, nyicil itu, ternyata dirumahkan kayak saya, pastinya repot untuk kamu. Pusing ya kan? Iya sih, tapi ya alhamdulillah ada aja sejalannya. Malah saya merasa dengan adanya begini-begini malah jadi terbuka jalan untuk kita berbisnis gitu ya. Terus ngomong-ngomong, kamu juga ada bisnis ya? Ada sih Cap. Ya ini. Oh ya hoodie Nah. aku yang aku pakai. Jadi ya. Ini salah satu bisnis aku Ah. sama teman-teman. Bagus lah, apa sih itu? Bisa ya? Run Wild. And Wild. Run and Wild. Itu bisa dipesan di mana nih? Desain-desain Ah. apa? Anak-anak motor, Oke. hoodie gitu kan. Iya. Kalau misalnya ada yang mau pesan jumlah kecil jumlah besar, rombongan atau apa grup gitu, nanti aku kasih Instagramnya di bawah. Oh iya, ya. Instagramnya nanti lihat di bawah. Instagramnya di bawah. Promosi kan? Nggak apa-apa dong, memang harus begitu. Betul. Kalau yang mau buat kolam pedal juga, kalau saya. Oh iya. Ya saya bisa juga lah. Oh iya. Tapi memang perusahaan saya udah lama sih sebenarnya. Dari 2010, cuman
semenjak saya masuk Lion tuh baru ngerasain terbangnya banyak banget, akhirnya malah perusahaan ini terbengkalai gitu. Nah sekarang dengan adanya pandemi saya di rumah kan malah bisa move on lagi gitu ya, jadi yang perusahaan lama saya itu baru bisa dikaryakan lagi. Nah bagusnya itu lah, tapi semuanya sekarang mulai memutar otak untuk jadi survivor semua. Nah di sini kayaknya ada hubungannya sama motor. Iya, emang di desain sebenarnya banyaknya yang pesen tuh anak-anak motor. Karena kan dia pakai hoodie kan lebih enak kan, ada lebih enak aja dilihatnya. Di belakangnya juga kan desain motor. Ada itunya juga. Hoodnya Ada. Ada hoodnya ya. Ini belakangnya ada gambar helm motor. Bisa sih kalau mau pesen untuk grup juga bisa. Terserah dia modal kayak gitu. Oke. Sip. Nah, terus semenjak kita di Bali tuh yang kamu naik motor, saya ngeliat kamu nggak suka naik motor ya. Dan di Instagram kamu tuh anak balap kayaknya. Terus Kak, ini beneran nih sih ini. Dulu ada teman-teman kita juga kan, anak-anak kayak motoran tuh, kayak si India siapa namanya. Nah, dia juga anak motor tuh kan. Kalau ada beberapa orang deh anak motor balap hebat-hebat sih. Nah kamu cewek tapi, nah buat saya, bagaimana nih ini? Langsung saya berpikiran bahwa ini boleh nih di podcast, karena kan saya pengen tahu, kamu bisa sih naik motor? Memang udah bisa dari dulunya atau baru ini? Dulu abang aku waktu aku masih sekolah SMA yang kelas 1, abang aku kan emang udah naik motor, kopling kan ya. Kopling ya. Kopling. Jadi dulu aku diajarin sama kakak aku, dan dia tuh suka ngajak temen-temennya anak-anak motor ke rumah gitu kan. Jadi kan seru kan lihat motor-motor parkir gitu, motor 250 cc ke atas parkir di rumah. Ninja dong. Iya dulu kan zamannya Ninja kan paling hits kan. Jadi aku minta ajarin, dari situ udah bisa. Aku ke sekolah pun waktu itu SMA pakai motor. Oh gitu. Iya, jadi pakai rok kan, pakai panjang rempel tuh. Ya udah aku aja bawa motor CBR 150 sih. Wow. Iya, jadi dulu di sekolah SMA aku hits gitu deh gara-gara naik motor gede kan. Kamu SMA mana sih? SMA BPSK. BPSK. Tapi sempat pindah gitu. Oh gitu. Jadi udah memang anak motor dari dulunya ya. Ya masuk ke motor gara-gara kakak aku sih. Kalau pramugari boleh ya tapi naik motor. Kalau pilot kan kalau kita sampai jatuh naik motor kayaknya nggak ditanggung gitu. Oh dulu aku pilot pernah jatuh waktu tahun 2012 ya Pak ya. Jatuh sampai sini aku jatuh, ini dengkul. Sempet aku di rumah 2 minggu. Belum boleh terbang dulu, dilihat dulu kan masih merah kan luka-lukanya. Akhirnya belum boleh terbang. Udah tunggu sampai benar-benar lukanya sembuh. Nggak ada bekasnya. Mau nggak mau aku harus kasih salep yang harganya ratusan ribu dulu buat ngilangin bekasnya, tapi udah hilang sekarang. Udah lama. Bisa hilang ya? Bisa. Tapi aku juga punya adik naik motor gitu, pernah juga baret hilang juga sih. Iya. Kalau luka baru hilang, kecuali luka di hati. Wah nyinggung kayak. Oh gitu. Jadi kamu memang anak motor dan bisa naik motor ya, sampai pernah kecelakaan juga guys. Jadi udah makan asam garamnya motoran. Dulu aku sering banget jatuh sih naik motor pas. Oh ya? Iya. Terus kalau kamu trek-trekan pernah? Enggak. Takut. Tapi kan motor gede gitu, kenceng banget kan? Kenceng sih. Nah, terakhir kamu pakai motor yang di berapa cc sih? CBR 600 merah. Iya benar, 600 merah itu. Nah itu saya dulu pernah punya 400 waktu zamannya masih pacaran sih dulu. Itu aja saya pernah kecelakaan, ngerem sampai dia naik ini. Itu dulu saya punya GSX-R 400 Suzuki, tapi yang udah shocknya upside down. Jadi dia, teman saya di belakang bilang, lu bawa motor balap pelan banget sih. Oh gitu, saya kencengin, terus pas belokan ada mobil depannya. Saya rem, angkat itu, padahal ada teman saya juga gini, jalan begini dia, sampai itu berhenti nabrak mobil box. Jadi helm saya baret, nah dia di belakang helmnya juga
bukan baret lagi, belah. Oh iya. Nah, jadi kena palanya dia, kena kayak besi untuk engselnya tuh, itu ngebelahin helmnya sama baret kepalanya. Ya semenjak itu saya jadi merasa gila, ini motor benar-benar powerful gitu ya, jadi nggak berani tuh saya ngebut-ngebut lagi karena di rem dia ngangkat loh dalam gini. Itu baru 400 cc. Nah motor kamu yang tadi tuh 900 cc, gimana tuh kalau ngerem depannya? Nah, jangan deh sekali-kali ngerem depan, dia akan naik turun. Itu benar-benar yang saya habis dari situ baru merasa gila ini. Padahal sih saya nggak kenapa-napa ya, cuman bahu saya langsung pegel kan karena helmnya kena di bahu kan, malamnya tuh pegel. Semenjak itu baru saya merasa bahwa itu berbahaya. Harus lebih waspada lah ya kalau naik motor balap, karena dia memang dulunya sih enak banget tarikan pertamanya itu kan ya, gigi satunya gitu ya, langsung ya kalau di lampu merah tuh nafsu. Jadi di satu kita tuh bisa sampai kemana-mana, mereka baru dikejar kira-kira 15 detik kemudian tuh. Tapi ya itulah pengalaman saya di motor. Nah kamu sih juga udah ngerasain kan, tapi nggak pernah bocor kan kemarin? Enggak lah, jangan sampai. Tapi selalu pakai helm dan pakai ya harus full. Protektor. Bagus banget. Kalau main sepeda kamu suka nggak? Biasa aja sih, nggak terlalu epic ya. Paling Sabtu Minggu. Itu juga cuma sesekali. Iya. Saya juga sih udah ya lagi masa pandemi gini malas aja, malas main sepeda. Karena kan di lain grup ada juga ya grup sepedanya kan, tapi yang jelas itu sepeda juga lebih mahal juga tuh. Saya dulu malah edik main sepedanya, edik belanjanya gitu ya, sampai sepeda saya harganya nggak sampai ratusan juta sih, tapi bos-bos kita di lain tuh sampai ratusan juta sepedanya. Kalau saya sih yang mendekati 100 juta, tapi sepeda gitu. Bayangin sampai segitu mahalnya, akhirnya saya mundur teratur deh. Merasa itu yang punya motor juga ketahuan. Kalau edik emang gitu sih kan. Iya iya. Semuanya dibeli kan. Beli lagi. Nah, terus ada rencana itu. Kamu punya pacar kan sekarang? Punya. Iya. Ada rencana mau merit nih? Ada. Iya. Masa sih dianggurin aja, naik motor aja. Jalanin aja kayak apa Iya. gitu. Iya. Ya, kalau boleh tahu kamu udah berapa sih? Tepat berapa? Kalau masuknya 2010 udah Dari berapa? muka aja coba, Dari muka 28. ya round segitulah. Oh iya. 8-9. Aduh. Kalau enggak 25 juga nggak apa-apa. Di korting 4 ya. Keluarga gimana? Keluarga masih punya bang apa? Masih lengkap. Masih siap. Apalagi di Jakarta gitu, jadi kamu kalau ada apapun bisa pulang ke keluarga ya. Tapi kamu masih tinggal di Skyland? Masih ya. Ya memang kalau untuk kerjaan sih enak dengan sekolah dengan janji. Oh, kamu nggak tinggal di Balaraja? Jauh Cap. Boleh naruh motor nggak sih? Enggak. Naruh mobil nggak boleh juga. Motor juga nggak boleh? Enggak. Untuk khusus pramugari nggak boleh. Pramugari boleh. Oh gitu. Ya bilang aja motor pramugara. Nggak boleh masuk juga. Kan dia ada gerbangnya. Di situ udah stop, nggak boleh ada bawa apa-apa. Oh gitu. Iya. Repot juga ya. Berarti kalau mau jalan makan ke depan tuh harus jalan. Naik ojek. Oh gitu. Kalau nggak jalan kaki biasa. Sepeda boleh dong. Sepeda boleh. Oh iya, sepeda boleh sih. Sepeda gitu ya. Ya, sekarang kan musim sepeda tuh. Iya, iya. Terus mallnya juga itu pasti naik ojek ya. Kalau ke mall kalau di depannya kan ada juga Indomaret, makanan juga banyak sih. Ramai juga sih di situ kan. Kalau nggak tinggal jauhan. Jauh. Iya. Dan kamu suka pulang juga sih ya. Kalau untuk anak Jakarta di situ sih
daerah izin buang anak ya. Jauh banget balik Tapi aja. udah bagus kok sekarang kok. Udah hidup lah nggak kayak dulu. Apa namanya? Bala Lestari. Telaga Besar. Telaga Lestari. Iya, saya juga pernah. Kita kan memang kalau ada, oh tapi sekarang lebih zoom kalau lagi ada safety apa pasti ke situ kan ya, Iya, training sekolah. ke sekolah. Tapi di situ akses buat sepedaan, buat lari juga enak sih Cap. Iya ya, banyak masih banyak pohon. Iya, sejuk banget, nggak panas. Tapi kalau siang ya tetap panas juga. Sekarang itu daerah panas banget sih katanya. Iya, ini juga pernah. Ini masih Tangerang nggak sih? Iya. Oh, udah masih. Tangerang. Oh, masih Tangerang tuh. Sejauh itu Tangerang Iya. ya? Serang kali ya? Kurang tahu juga. Serang kali ya? Mungkin. Oh, jauh banget ya kayak. Curug lewat kok. Curug kan sekolah pilot itu lewat. Oke, terus rencana kamu ke depannya masih mau terbang sampai berapa lama? Tunggu sampai bosan aja kan. Sampai nikah mungkin udah selesai. Oh iya, banyak sih yang sampai nikah ya. Kadang juga yang udah nikah udah punya anak juga masuk lagi. Banyak senior aku yang kayak gitu. Kangen Betul. terbang terus masuk lagi. Kangen terbang atau kangen ini? Apa? Kangen fulusnya. Kangen terbang lah. Dua-duanya kali. Tapi kan biasanya nggak dibolehin sama suami ya kalau coba kalau baby banget gitu. Kalau saya suka kesian sih kalau pramugari punya anak dia terbang lagi, anaknya yang terlantar gitu. Kayaknya nggak cocok banget. Kalau ini suaminya ngizinin gitu, kayaknya ada suami pasti nggak sayang banget nih. Harusnya dikit dong. Nah, sampai sini nanti kalau kamu udah terbang ya udah make money lagi, lupa lagi dong sama rencana awal mau merit. Enggak dong. Harus ya itu ya, prioritas kan. Ingat umur juga. Oh iya, Iya. keluarga pasti udah nyuruh juga. Iya. Iyalah pasti. Pasti kan, pasti ditanyain terus tuh. Gak usah cewek cowok aja gitu loh. Apalagi kalau lebaran. Iya, lebaran kayaknya. Iyalah ditanya. Yang udah punya pacar aja masih nunggu kapan mau merit gitu. Yang udah married ditanyain kapan punya anak. Wah. Kalau udah punya anak ditanya lagi kapan nambah lagi. Ya nggak akan ada habisnya ya nggak sih? Pertanyaan itu tetap muncul-muncul. Iya benar ngomongin ya itulah kehidupan ya, namanya juga keluarga pengen itu kita nambah ini nambah itu, tapi ya ngejalanin ini kan kita ya, jadi kan kayak saya juga nambah dong anak cewek itu udah punya dua, istri saya udah nggak mau, maunya anak cukup dua aja deh, soalnya ngurus anak sekarang udah bukan kayak ngurus kucing kali, jadi semua kan perlu biaya gitu ya. Dan bersyukur juga sih dalam masa pandemi ini kalau anaknya banyak sekolahnya berarti dia harus banyak keluarin, siap nih banyak teman-teman kan ya sampai jual rumahnya, mobilnya untuk anak sekolah anak masalahnya kan. Jadi ya masih beruntung deh yang belum punya anak di masa ini. Apalagi kamu masih pacaran sih masih oke. Oke, terus untuk yang nasihat kamu untuk yang mau jadi pramugari atau pramugara deh, yang untuk jadi cabin crew, mulainya itu dari mana? Apa yang harus dilakukan untuk mereka? Dan apakah masih worth it untuk jadi pramugara di saat ini? Menurut kamu? Kalau worth it aja kan. Maksudnya kan ya perusahaan juga pasti nambah pesawat. Pesawat kan butuh Tapi ini kan sekarang ngurangin pesawat. Ya maksudnya nanti ke depannya kan. Impian mah dari kapan aja kan bisa kan. Paling pesan aku kalau mau jadi FA pramugari tuh ada 3 sih kategori paling, semangat, belajar, sama optimis. Iya, harus ya. Harus itu 3 itu menurut aku harus ditekankan karena semangat tuh perlu kan kita untuk membangun diri kita, semangat dari dalam diri ataupun dari orang sekitar juga itu perlu. Betul. Terus semangat, terus belajar. Setidaknya kita tahu lah pramugari itu di pesawat ngapain sih, kita googling apa sih kerjaannya, googling terus kita kayak belajar dikit-dikit aja, basicnya kita tahu. Terus optimis juga paling penting kan. Optimis kalau gue bisa nih jadi pramugari, udahlah pokoknya harus optimis terus, harus bisa terus, apa aja
Yang penting untuk mencapai impian kita tuh pasti kita harus bisa dan optimis. Kalau udah pesimis duluan, belum dicoba, ya kapan mau maju, ya nggak sih? Iya betul. Jadi pula juga yang namanya cita-cita jangan sekali-sekali merasa aduh saya nggak bisa, saya nggak bisa. Yang paling banyak tuh alasannya saya nggak bisa bahasa Inggris gitu kan ya. Iya. Banyak banget karena semua itu bisa dipelajari dan bisa, asal mau belajar pasti bisa. Oh ya guys, juga jangan salah loh, pramugari itu ilmunya juga banyak loh. Sebagian dari pesawat mereka harus tahu. Jadi bukannya cuma survei atau apa namanya melayani gitu, enggak. Mereka tuh harus tahu safety dan keadaan pesawat. Jadi semua masalah firefighter itu juga mereka lebih tahu dari itu. Dan kadang-kadang mereka lebih tahu dari saya ya, di mana tempatnya, di mana gunanya, apa itu EBA dan begitu. Itu ilmu loh, itu ilmu yang sangat rare, jarang orang-orang pakai. Tapi pramugari lebih tahu itu masalah safety, karena untuk Lion Air apalagi ya, Lion Air juga kagum juga sih saya, kayaknya dulu waktu saya di Garuda enggak, pramugarinya enggak sehafal di Lion. Karena di Lion safety-nya bagus karena kita punya training sendiri sih ya. Jadi jangan meremehkan profesi pramugari, karena pramugari itu yang saya bilang mereka itu mempunyai buku ilmu yang setebal gini ya, lebih tebal kali ya, Isinya bahasa berbuku-buku lagi. Inggris semua lagi. Iya sih, bahasa Inggris semua lagi. Jadi kita tuh merangkup jadi dokter bisa, bukan dokter sih, maksudnya first aid ya. Kidsnya tuh harus tahu. First treatment lah. Iya, first treatment untuk orang yang sakit tuh harus tahu. Firefighting, Terus semuanya. hukum udara kadang-kadang ya, kemudian juga tahu kan. Kayak kita juga di negara lain tuh kalau landing atau apalagi ada emergency gitu ya, itu harus tahu cara buka pintunya aja beda ya kan, harus tunggu aba-abanya beda, semuanya beda. Belum lagi kalau ya seperti saya bilang, kalau kita sampai diver, wah itu kadang-kadang saya juga nanya sama pramugarinya, ini nanti kita, walaupun saya nggak pernah diver sampai gitu-gitu banget tapi kalau ada apa-apa misalnya pemberontak di belakang, ada yang mabuk di belakang laporan ke saya, terus saya tanya lagi ke mereka, ada yang bisa nggak? Oh ada, ini begini-begini capsnya, prosedurnya begini-begini, malah saya dijelasin sama mereka. Ya itulah gunanya kerjasama, jadi bukan cuma captainnya aja yang knowledge, yang tahu, tapi cabin crew-nya juga knowledge-nya baik. Dan Mimi ini bukan cuma cabin, tapi dia cabin one ya. Ya, Kamu jadi cabin one dari kan 2012 akhir. 2 tahun cuma kamu jadi. Iya, dulu karena kan pramugari jumlahnya masih sedikit. Jadi kita kan membutuhkan leader juga kan. Emang dulu standar 2 tahun udah bisa jadi. Oh memang gitu ya, 2 tahun. Kalau cabin one itu untuk pramugara itu bar berapa sih? Baru 4 ya? putih. 4 putih ya. Oh jadi dia 1, 2, 3, 4-nya tuh gimana sih? Satu Junior. Oh ke junior kosong. 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 Satu 3 bulan atau 6 bulan gitu ya. Ya. Terus setahun 2 bulan, setahun 2 bar. Terus naik lagi 6 bulan 3 bar. Nah pas udah evaluan baru 4 bar. Kurang tahu juga sih, kayaknya sih kayak gitu. Oke, iya tapi kalau pramugari sih nggak pakai bar-baran ya. Enggak. Tapi kalau pramugara kayaknya cepet banget gitu barnya Iya. ya. Gaya juga kadang-kadang, ya itu guys. Kadang-kadang ya, jadi ini ada masalah nih. Saya tuh banyak foto-foto saya dipakai sama orang untuk nipu gitu ya. Jadi ya, mereka ngaku-ngaku banyak deh namanya siapa, tapi ya kadang-kadang ada foto saya pakai barnya putih gitu, jadi ya, mungkin foto pramugara gitu, cuma mukanya dirubah jadi muka saya, dipakai untuk merayu-rayu, terusnya iya. ujung-ujungnya nipu, jadi udah ratusan juta gitu. Mau bayangin aja. Jadi saya udah buat laporan sih ke polisi masalah ini. Tapi barnya putih. Barnya putih ya. Tapi yang ada banyak, bukannya cuma itu ya, ada yang namanya Ramatrinugia, ada nggak sih orang di nggak ada kan Kayaknya pramugara? nggak ada. Ya, oke.
nggak apa-apa sih, dia barnya foto saya barnya putih tapi tuh saya kan ada merah gitu. Tapi dia bilang ya work as a Lion Air gitu, tapi nggak tahu as apa gitu. Cuman ya itu, cuman mukanya muka saya sih, jadi ya banyak yang kecelek gitu ya. Dia bilang Captain Root, saya pernah ngobrol kok sama Captain Root ini dia ini ada ID card yang saya putih gitu ya. Saya agak curiga, tapi mudah-mudahan sih bukan ya, karena yang ngaku-ngaku ini banyak dari orang biasa sebenarnya luar. Ada kira-kira 20 akun palsu di Facebook, 6 di IG, 6 lagi di TikTok, belum yang plus yang biro jodoh gitu kayak di aplikasi Tantan. Iya. Banyak. Terkenal dong Captain ini. Iya, jadi tapi orang udah pada ngadu gitu ya. Cap, ini kata Ruby juga. Soalnya akun Captain bukan, itu namanya Rizky Nurfalala apalah ini. Ada yang namanya Trinudia tadi, ada yang namanya Ruby Sanjaya. Nah, itu semuanya penipuan gitu ya, modus cinta gitu ya, merayu-rayu, ujung-ujungnya nggak punya duit gitu, bilang oh saya mau mutasi lah apa, ada yang transfer 30 juta, 50 juta, ada yang 112 juta, itu kan gila. Nah saya udah buat laporan sih, cuman ya pengennya semua akun-akun itu di take down, tapi harus kerjasamanya tuh harus sama Kominfo juga gitu ya, polisi, Kominfo, jadi banyak nih lagi prosesnya. Sekarang banyak sih Cap, modus-modus kayak gitu. Iya, modus cinta namanya. Saya juga udah banyak teman saya yang polisi, cukup banyak memang yang namanya pilot, polisi, TNI, dokter, itu semuanya ada tuh yang penipuan modus cinta itu. Jadi pakai foto orang gitu ya, dia yang ini orang ngetop tapi baru ngetop gitu kayak saya lah gitu. belum contreng tapi udah mungkin orang-orang mikir wah ini fotonya boleh nih ya di buat merayu gitu ya. Banyak banget ya, begitulah. Mudah-mudahan sih cepat selesai. Maksud saya kan memang lagi nggak terbang juga, jadi saya bisa ngurusin gitu. Oke Mi, thank you ya udah bisa podcast di tempat saya di Captain RV podcast nih. Captain RV itu maksudnya Captain Root Fun podcast. FVP Root Fun Pangemanan sih, tapi T-nya diganti jadi podcast. Nah, sukses, semoga terus bisa berkarir dan bisnisnya juga sukses. Amin. Dan tentunya cepet merit ya. Amin. Oke, thank you Mimi. Thank you Cap. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Cap. Mudah-mudahan kita bisa terbang bareng lagi ya. Cina lagi ya. Cina lagi ya. Habisin duit di Cina ya. Oh iya. Dulu kita belanja, sempat kirim nggak Cina? Enggak kan? Kita yang bolak balik terusnya di enggak. Bali itu kan. Sip. Guys, jangan lupa lihat Instagramnya Mimi kalau mau lihat lebih jauh, karena di Instagramnya pun menarik karena dia bukan saja cantik tapi juga jago naik motor. Oke, bye. Thank you semuanya. Makasih. Thank you. Dah. Bye.